ketiga itu bagaimana mengganti sholat yang dulu pernah ditinggalkan, sedangkan kita lupa beberapa banyak sholat yang ditinggalkan. Sebagian ada yang bilang cukup diganti dengan sholat qobliyah ba'diyah, ada juga yang bilang qadha, sholat sampai yakin berapa ditinggalkan. Apa benar begitu? Masalah sholat, orang yang meninggalkan sholat itu memang wajib diqadha. Sebenarnya bukan sholat saja, semua kewajiban yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, maka kalau kita meninggalkannya, maka kita wajib mengqadhanya. Contoh, kalau orang ketika dulu dia kaya, dia meninggalkan zakat, maka setelah 2 tahun atau 10 tahun dia tidak berzakat, setelah itu dia sadar ingin tobat, maka selama 10 tahun yang dulu harus dikira-kirakan berapa uang yang dia tidak zakati. Nah, maka misalnya dalam setahun dia punya uang selama 10 tahun, tahun pertama 1 miliar, tahun pertama 2, sampai tahun 10 jadi 10 miliar. Maka zakatnya itu berapa? Zakatnya itu adalah 2,5%. Kalau susah menghitungnya bagi 4 bagi 10. Itu salah satu contoh zakat saja. Nah, begitu juga dengan haji. Dia tidak berhaji, taubat, habis itu maka dia wajib melaksanakan haji. Kalau dia ketika itu waktu miskin, maka dia berhutang, kapan nanti bisa baru melaksanakannya. Begitu juga dengan zakat. Ternyata waktu dia taubat miskin, maka nunggu kaya, kalau sudah kaya baru nanti dibayar. Bahkan orang yang berzakat, orang yang bersedekah, sedangkan dia mempunyai belum berzakat waktu ketika kaya, maka diharamkan dia bersedekah. Kenapa? Sedekah sunnah, zakat wajib. Maka laksanakan wajib baru bersedekah. Baru yang sunnah. Begitu juga sholat. Orang yang sholat itu wajib diqadha sholatnya. Caranya bagaimana? Dikira-kirakan saja. Sekiranya yang dia hitung itu harus lebih daripada apa yang dia tinggalkan. Misalnya aku ini meninggalkannya mungkin 10 tahun, ya anggap 11 tahun. Bahkan orang yang sholat sunnah itu tidak boleh bagi mereka yang punya sholat qadha. Bahkan disebutkan dari dalam Fathul Mu'in hukumnya haram. Sebenarnya sunnah loh haram. Kapan? Karena dia masih punya utang sholat, masih punya sholat qadha. Bahkan disebutkan dia tidak boleh melakukan apapun, semua waktunya harus digunakan untuk sholat, kecuali mencari nafkah, makan, minum, dan tidur. Tidak boleh santai-santai, harus melaksanakan sholat. Susah kan? Susah. Yang punya sudah taubat, yang sudah beriman aja malas sholat, apalagi yang baru taubat. Akhirnya orang nggak mau kan? Tapi ada keringanan dari Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Kata beliau, bagi mereka yang ingin taubat, maka silahkan setiap dia sholat itu sholat sekali. Kalau dia meninggalkan misalnya 10 tahun, nggak usah 15 tahun, maka setiap waktu sholat dia sholat 2 kali. Pertama sholat wajib, setelah itu misalnya sholat di masjid, sholat wajib bersama imam, baca wirid, setelah itu bangun dia. Orang bubar dia bangun sholat qadha, qobliyahnya qadha, ba'diyahnya qadha. Kalau sehari kita bisa melakukan 2 kali, berarti dalam 2,5 tahun selesai, kan 5 tahun. Tapi kalau bisa dihitung 1 tahun kan 360 hari, berarti zuhurnya 360, subuhnya 360, anu 360. Nanti yang zuhur dicontreng, zuhur sekali, dicontreng ada catatan lah. Kayak kita bagi utang harus ada catatan. Nggak boleh kita sholat terus, kita ngutang cuma 5 tahun, terus kita mengqadhanya 10 tahun, nggak boleh. Harus ditentukan. Nggak boleh aku mau sampai mati aku harus sholat 2 kali terus, nggak boleh. Kenapa? Kita harus menentukan. Dan apabila ada perkataan bahwasanya mengqadha sembahyang cukup dengan qobliyah ba'diyah, itu tidak dibenarkan. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwasanya ada mendengar hadis fa in taqasa min faridati shay'un, apabila ada kurang daripada sholatnya, maka dilihat daripada sunnahnya, maka itu akan menutupi. Sebenarnya tidak. Maksud daripada hadis tersebut adalah orang yang kurang khusyuknya, kurang kebaikan dalam sholatnya, kurang khusyuknya, kurang sempurna sholatnya, baru bisa ditambal dengan qobliyah ba'diyah. Tapi kalau nggak sholat harus diqadha dengan sholat yang fardu juga, nggak bisa ditambal dengan sholat sunnah. Jadi
wajib dikodok. Nggak usah sholat sunnah qobliyah ba'diyah pakai kodok. Qobliyah subuh, qobliyah subuh, sebelum subuh berjamaah masjid sembahyang subuh kodokan dulu. Atau waktu tahajud, nggak usah tahajud sudah malam, mengkodok sholat. Kenapa? Karena sembahyang sunnah itu pahalanya 1, sedangkan pahala melaksanakan kewajiban itu 70. Berapa banyak kadang-kadang orang yang tertipu dengan amal ibadah. Dia semangat dalam yang sunnah, yang wajib dia tidak semangat. Sembahyang hajatnya khusyuk, tapi sembahyang wajibnya nggak khusyuk. Kadang-kadang dia banyak punya utang kepada orang lain, tapi senang bersedekah. Sedekahnya nggak bakal diterima. Contoh saja seperti ini. Anak punya utang sama ente 100.000 atau 1 juta lah. Tapi anak sedekah sama ini, ente marah apa enggak? Marah. Kenapa? Kewajiban dulu baru yang sunnah. Begitu juga sholat. Nah, paham? Jadi sunnah nggak bisa menutupi kodok sembahyang. Harus dikodok, nggak boleh dikodok dengan sunnah.